Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati, di sini ada kepala desa kita. Begitupun juga tidak lupa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para aparat pemerintahan dan yang lainnya yang kami hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya semoga senantiasa kita dicurahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentunya untuk mengawali hendaknya kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syukur itu hakikatnya adalah terima kasih. Makanya ketika seseorang itu mengucapkan terima kasih, itu dalam bahasa Arabnya syukron. Kabarnya mantu jenengan pernah di Saudi ya Pak? Nah, bisa tanya sama mantu Bapak. Syukron, terima kasih. Timbullah ungkapan istilah syukur, terima kasih. Lah mohon maaf ya, nuwun sewu, kalau seandainya kita ini sesama manusia diajarkan untuk saling berterima kasih dikarenakan ada kebaikan yang diberikan, lalu bagaimana dengan kebaikan Allah? Padahal kita ini ya nggak bisa ngapa-ngapain, hidup dan mati kita kan demikian ungkapan kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya memang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu ya, sekali lagi terus kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukankah kita ingin kenikmatan Allah itu ditambah oleh Allah? Ayatnya jelas, sering kita dengar, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika hambaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepadaku kata Allah akan aku tambah. Dan ini janjinya Allah, bukan janjinya manusia, bukan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada umat-umat beliau yang mereka senantiasa berusaha
untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau, karena memang tidak ada yang lebih pantas untuk kita ikuti kecuali Rasulullah. Tidak ada yang lebih pantas, yang lebih pas untuk kita ikuti kecuali Rasulullah SAW. Makanya di antara hikmahnya kenapa Rasulullah itu diciptakan dari jenis manusia, agar kita bisa mengikuti beliau. Dan semoga kita semua bisa bertemu dengan beliau, bisa meminum air telaganya Rasulullah SAW di surga kelak. Amin. Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita panjang lebar, dan tentunya tidaklah nanti apa yang kami sampaikan kecuali hanya sebatas pengingat, dan itu pun juga tertuju yang paling utama untuk diri kami sendiri. Adapun untuk Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian, ya mohon izin tentunya panjenengan semua lebih paham mungkin apa yang kami sampaikan nantinya. Kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kiki Erik. Ya, insya Allah tidak terlalu sulit untuk mengingatnya ya. Walaupun ini di kalangan orang Jawa mungkin agak jarang nama Kiki Erik ini ya. Yang ada ya Santo mungkin, Pak Karno mungkin ya. Yang biasanya ujung-ujungnya itu ya. Sekali lagi nama kami Kiki Erik. Ya, Kiki Erik. Sehingga nanti mohon maaf nanti mungkin kalau ketemu di jalan dia tolong disapa ya. Mungkin saya lupa ya, nggak ada masalah ya. Tolong disapa, ditegur ya. Saya aslinya orang Batu Raja. Oku ya, Agan Kemering Ulu. Oku. Ya. Oku. Palembang. Di sini alhamdulillah ikut bantu ngajar di Pondok Pesantren Darussalam Muara Beliti. Ya, di Pondok Pesantren Darussalam Muara Beliti. Kemudian menikah dengan orang Merasi B, pasar, depan pasar B ya. Nah, jadi kalau mertua itu kalau ibu mertua itu orang dusun, orang sini. Saya pernah ke daerah sini, Sumber Harta sini ya. Saya masih ada sanakan dari mertua itu di Sumber Harta ini. Sumber Harta ya. Dekat puskes hijau itu. Mana? Sudah kelewat belum? Belum nyampe? Kelewatan. Iya. Masih ada sanak di sana. Karena pernah main. Tapi kalau bapak mertua itu jadi orang Jawa ya. Tinggal sekarang ya di depan pasar, itu pasar B itu, Merasi. Alhamdulillah sudah punya 2 putri, alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama ya, ini sekarang kita sudah di penghujung bulan Sya'ban ya. Kita sekarang ini sudah di penghujung bulan Sya'ban. Berarti semestinya yang senantiasa ada di benak kita ini adalah akan kedatangan bulan Ramadan. Jadi sekali lagi semestinya yang selalu harus kita pikirkan ini bulan Ramadan ini akan datang. Bulan Ramadan ini akan segera datang, akan segera tiba. Ya bisa jadi kita bertemu dan tidak menutup kemungkinan kita tidak bertemu juga bisa jadi. Bisa jadi. Karena memang demikianlah kalau berbicara tentang usia, tentang umur.
Tapi kalau seandainya, dan kita tentunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka semestinya kita harus maksimal nantinya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan tersebut. Di antara yang diingatkan oleh para ulama ya, bahwa bagaimana mereka dahulu ketika akan menyambut datangnya bulan Ramadan itu, orang-orang soleh terdahulu ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Mereka sudah berdoa. Jadi 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, orang-orang soleh terdahulu berdoa kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini memang bulan yang luar biasa ya. Panjenengan ya, jarang lihat orang ke masjid datang bulan Ramadan awal-awal, minimal awal-awal insya Allah datang ke masjid ya, insya Allah. Ya, walaupun nanti semakin tambah hari shopnya juga semakin maju, dan itu ya biasa fenomena ya. Yang biasa ramai pasar. Semakin dekat Lebaran, masjid semakin sepi, balik lagi kayak semula. Yang memang biasa di masjid. Tapi ini menunjukkan ya, bagaimana luar biasanya bulan Ramadan. Dan memang demikian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika datang bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, "Qad ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah." Jadi pintu-pintu surga itu semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. 8 pintu surga semuanya dibuka. Kalau pintu surga dibuka, pintu neraka juga dibuka. Bisa jadi seseorang itu ketika dia menuju surga malahan melebu neraka, bisa jadi. Atau sebaliknya, kesasar. Bisa jadi ya. Kelewat juga bisa jadi ya. Nyemplung juga itu yang jelas. Sebagaimana kita yakini adanya sirat, jembatan. Kesasar, kelewat, nyemplung ya. Kalau pintu surga dibuka, pintu neraka dibuka. Aturan ditutup. Nah ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, benar. Ketika datang bulan Ramadan, wa ghuliqat abwabun nar wa lam yuftah minhal bab. Datang bulan Ramadan, kata Rasulullah, pintu surga semuanya dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka semuanya ditutup serapat-rapatnya. Jadi ini isyarat dan renungan bagi kita semua. Ini benar-benar kesempatan. Kalau orang soleh terdahulu, para sahabat terdahulu, bahkan Rasulullah saja semangat ketika datang bulan Ramadan, apalagi kita mestinya. Momen yang luar biasa ketika datang bulan Ramadan, pintu surga semuanya dibuka, pintu neraka semuanya ditutup. Enggak ada tadi ceritanya kesasar, kelewat, enggak ada karena ditutup. Ini kan isyarat, renungan buat kita kan. Ya kalau seandainya nanti ada manusia hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mereka ketika datang bulan Ramadan pintu surga sudah dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka sudah ditutup, kemudian malahan mereka mengetok pintu neraka atau menggedor pintu neraka, ya mau bilang apa kita? Loh gimana maksudnya kok
mengetok pintu neraka itu gimana? Kok malahan menggedang pintu neraka padahal ditutup, itu gimana? Maksudnya ceritanya gimana? Ketika banyak manusia sibuk dalam beribadah kepada Allah, malahan sebaliknya dia bermaksiat. Malahan sebaliknya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Lah yang menyebabkan seseorang itu bisa masuk ke dalam neraka kan dosa. Dosa dikarenakan kemaksiatan. Yaitu tadi renungan bagi kita semua menunjukkan bahwa Allah itu ingin seluruh hambanya masuk surga. Ayo sekarang saatnya, karena pintu surga semuanya sudah dibuka, pintu neraka semuanya sudah ditutup. Para hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ditambah lagi kata Rasulullah SAW, wasufidat syayatin, setan-setan dibelenggu. Ini bahasanya dikerangkeng, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun dengan berbagai macam penjelasan dari para ulama. Ada yang menjelaskan hanya bentuk perumpamaan saja. Jadi seakan-akan setan sudah tidak punya kesempatan. Orang pada tobat semua. Orang pada tobat semua. Ya mungkin penjenengan sehari itu sanggup nggak makan tapi nggak bisa ngerokok. Mending nggak makan daripada nggak ngerokok. Datang bulan Ramadan, insya Allah penjenengan sanggup ninggalin ngerokok itu ya. Sudah berubah total semua. Yang biasa nggak kelihatan di masjid, insya Allah kelihatan di masjid. Bareng-bareng sholat tarawih, bareng-bareng saling nyemangatin. Luar biasa. Ya keberkahan tadi, kebaikan tadi. Jadi setan tidak punya kesempatan untuk menggoda. Orang pada sibuk dalam kebaikan, dalam beribadah, dalam ketaatan. Oh tidak, kata sebagian para ulama, setan itu benar-benar dibelenggu, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang yang masih suka maksiat itu gimana? Ya demikianlah kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan ya mau gimana? Para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum nanti ya Al-Quran itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Ikut teman bulan Ramadan. Di sana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Jadi kalau panjenengan sholat malam Lailatul Qadar itu pahalanya bagaikan amal ibadah non-stop. Kalau 1000 bulan berapa tahun kira-kira? 83 tahun. Jadi bagaikan sholat selama 83 tahun non-stop. Kalau sedekah pahalanya pun juga demikian. Seakan terus sedekah selama 83. Dan bisa jadi lebih. Karena bahasanya Allah itu khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau lebih baik berarti dia terserah Allah. Mau 100.000 bulan, mau 1 juta bulan, terserah Allah. Ya kan dalam riwayat yang lain kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin. Seluruh amal ibadah itu kemungkinan bisa jadi akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Nah, kemudian Allah mengatakan illa saum, kecuali puasa. Puasa nggak disampaikan. Terserah Allah. Kalau baca Quran, kalau zikir, kalau selawatan, ya. Kalau membaca selawat pada malam Lailatul Qadar itu ya pahalanya demikian.
seakan-akan beribadah selama 83 tahun non-stop. Ini luar biasa ya. Dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nggak dapat mereka. Khusus umatnya Rasulullah SAW, karena mayoritas usianya umat Rasulullah ini pendek. Anu sewu ya. Panjenengan sudah antara 60-70 tahun, siap-siap sudah munggah nyampe garis finish. Karena demikian yang diingatkan oleh Rasulullah. Ya walaupun yang namanya kematian ini tidak melihat tempat, ruang, waktu, keadaan, usia, sakit, sehat, tidak. Tapi semestinya sekali lagi ya waspada. Sudah mau nyampe garis finish. Amaru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu ajazu min dzalik, kata Rasulullah. Usia umatku itu ya paling 60-70 tahun. Rasulullah berapa usia meninggal beliau? 63 tahun. 63 tahun. Dan sangat sedikit yang lebih dari itu, sangat sedikit. Maka kalau sudah sampai usia 60 tahun, sekali lagi nuwun sewu ya. Siap-siap, benar siap-siap. Dan itu kepastian, benar. Enggak ada kita yang mengingkari kematian, itu enggak ada. Enggak ada. Sesuatu yang sangat pasti. Sehingga oleh karena itu ya, kalau memang nantinya, dan kita berdoa memohon kepada Allah agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya maksimal. Kita maksimalkan kesempatan. Suatu ketika Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, beliau bercerita, kata Talhah bin Ubaidillah, seorang sahabat termasuk 10 sahabat, termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zaid bin Sabit, dan seterusnya. Di antaranya Talhah bin Ubaidillah. Kata Talhah bin Ubaidillah, beliau cerita ya. Beliau cerita, ada 2 orang, kata Talhah bin Ubaidillah, yang 2 orang ini temenan, ya seusiaan temenan ya, sahabatan, datang ke Madinah menghadap kepada Rasulullah, ingin masuk Islam, mau ngucapin syahadat sama Rasulullah, barengan ya, barengan. Salah seorang dari kedua orang ini, salah seorang dari mereka, kata Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, semangat dalam beribadah. Yang satunya biasa-biasa saja. Tapi biasa-biasa di sini bukan berarti kadang sholat, kadang enggak, bukan seperti itu ya. Kadang puasa, kalau kemudian kadang enggak, bukan maksudnya. Ya biasa saja ya. Menawi sempat bangun malam, sholat malam. Menawi kalau kecapean ya tidur ya. Sempat nggak ada kerjaan, puasa Senin Kamis ya puasa. Ya. Kadang saya sampaikan, dan tentunya nasihat buat saya pribadi ya. Kalau kita tahu ada amalan dan seumur-umur belum pernah kita lakukan, mumpung masih hidup coba amalkan. Ini amal ibadah. Seumur hidup belum pernah kita lakukan, padahal kita mampu, maka coba berusaha untuk amalkan. Karena dikhawatirkan nanti misalnya ya, ketika dibentangkan nama-nama orang yang pernah melakukan, misalnya katanya dibentangkan nama-nama orang yang pernah melakukan puasa Daud. Puasa Daud itu berapa? Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari enggak. Dibentangkan tuh nama-namanya ya. Ternyata nama kita enggak ada. Aduh, sedih kita. Sedih.
Sebaliknya dibentangkan nama-nama ya bapak-bapak yang suka nyawer biduan, ternyata nama kita paling atas ternyata. Naudzubillah. Bahaya. Makanya kalau pernah dengar amal ibadah, ya berusaha walaupun hukumnya sunnah, amalkan. Walaupun cuma sekali dalam seumur hidup. Ya kecuali kalau nggak mampu misalnya haji, umroh, ya kalau nggak mampu ya nggak ada masalah. Amal ibadah apa gitu misalnya ya. Puasa yaumul bid. Puasa yaumul bid itu berapa? Ya 13, 14, 15 setiap bulannya. Dan boleh di antara penjelasan para ulama boleh walaupun tidak di tanggal 13, 14, 15 boleh. Misalnya tanggal 1 Hijriah tapi ya. Tanggal 1-nya nanti tanggal 10 puasa lagi nggak ada masalah. Tapi di antara penjelasan yang lainnya afdolnya itu tadi 13, 14, 15. Puasa Senin Kamis atau amal ibadah yang lainnya. Salat tasbih ya. Atau amal ibadah yang lainnya. Berusaha walaupun cuma sekali. Itu yang pertama. Yang kedua kata para ulama agar tidak dianggap kita ini meninggalkan syariatnya Rasulullah. Agar kita ini tidak dianggap meninggalkan ajaran Rasulullah. Perbanyak amal ibadah. Kembali kita ke ceritanya Thalhah bin Ubaidillah tadi. Dua orang barengan masuk Islam, yang satunya semangat dalam beribadah, ya semangat ya. Ya kayak penjenengan kalau lihat ada yang semangat kerja, ada yang malas-malasan kayak gitulah ya. Ada orang itu kalau dapat duit istirahat dia ya. Nanti uangnya mau habis lagi kerja lagi dia. Ada yang tiap hari kemana situ udah berangkat. Sebelum subuh malam berangkatnya dia, pulangnya udah malam. Sebelum subuh berangkat lagi, nggak tahu ngapain. Ya kerja pokoknya. Semangat. Kemudian kata Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, orang yang semangat dalam beribadah tadi meninggal duluan. Dan hebatnya orang yang semangat dalam beribadah meninggal duluan tadi, hebatnya dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Dalam keadaan mati syahid. Meninggal dalam keadaan mati syahid itu, kalau seandainya di antara keutamaannya ya, kalau seandainya habis di antara keutamaan mati syahid itu, meninggal dalam keadaan syahid itu, kalau seandainya tidak disolatkan tidak apa-apa. Ini hebatnya orang mati syahid. Dua orang yang boleh untuk tidak disolatkan ketika meninggal dunia, ya muslim tentunya. Anak kecil yang belum balik dan mati syahid boleh untuk tidak disolatkan. Bahkan tidak usah diganti pakaiannya dan tidak perlu untuk dimandikan, nggak boleh, langsung dikubur. Padahal kan orang meninggal itu perlu untuk disolatkan. Kenapa? Mau kita doakan. Nah ini orang mati syahid, seandainya tidak disolatkan tidak apa-apa. Bahkan dia banyak memiliki keutamaan yang lainnya. Dosanya diampuni sejak tetesan darahnya, sejak tetesan pertama darahnya. Akan ditampakkan tempat duduknya di surga. Dipakaikan mahkota dari surga yang satu mutiaranya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang mati syahid akan, nah ini penjadangan senang ini insyaallah, akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Belum itu kalau minta tambah. Yang di surga kan terserah. Di surga kan terserah. Apapun yang kita inginkan diperbolehkan ya. Terserah. Nah, sanggup insya Allah Pak ya, sanggup insya Allah. Di surga udah semua Pak. Ini jalur beras. Iya, udah nggak ngurus seperti itu kita ya. Bahkan bahasanya
Rasulullah dan para ulama, penduduk surga itu naon sewu maaf sibuk memecahkan perawan-perawan. Luar biasa. Dan lagi ditambah kata Rasulullah, dia diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Mati syahid. Keutamaannya. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidak ada orang itu yang ia telah meninggal dunia sudah masuk surga ingin hidup kembali kecuali orang yang mati syahid. Ingin perang lagi dia. Padahal dia sudah masuk surga karena keutamaannya luar biasa. Nah, ini orang yang pertama tadi. Kemudian kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, selang satu tahun ya, baru meninggal orang yang kedua. Temannya tadi baru meninggal. Jadi kalau orang pertama itu meninggalnya bulan Syawal, berarti bulan Syawal tahun depan orang yang kedua baru meninggal. Kalau orang pertama itu meninggalnya bulan Rajab atau Sya'ban ya, berarti orang yang kedua meninggalnya bulan Rajab atau Sya'ban. Intinya orang yang kedua masih bertemu dengan Ramadan satu kali. Intinya orang yang kedua meninggal dunia, dia masih punya kesempatan bertemu Ramadan satu kali. Kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ara'aitu fil manam. Aku melihat dalam mimpiku, kata Talha bin Ubaidillah, seakan-akan aku berada di depan pintu surga. Bersamaku, kata Talha bin Ubaidillah, dua orang temenan tadi. Yang pertama mati syahid, yang kedua meninggal dalam keadaan biasa saja. Bukan mati syahid, bukan. Karena mati syahid itu juga bagian dari rezeki. Khalid bin Walid itu, bahkan bagaimana para ulama menjelaskan, tidaklah ada tempat di tubuhnya kecuali ada sayatan pedang. Panglima perangnya Rasulullah. Walaupun ketika di masanya Umar bin Khattab diganti sama Umar. Kenapa? Karena masyarakat sudah menganggap seakan-akan kalau Khalid bin Walid yang memimpin perang pasti menang. Padahal yang memberikan kemenangan siapa? Allah. Sudah ada desas-desus bisikan dari masyarakat demikian yang didengar oleh Umar bin Khattab. Pokoknya kalau Khalid bin Walid yang memimpin perang pasti menang. Nah, kata Umar bin Khattab, enggak. Bahaya kalau seperti ini ya. Mereka akan melupakan Allah nantinya. Nah, diganti sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak pernah kalah dalam memimpin perang Khalid bin Walid, tapi meninggal tidak dalam keadaan syahid. Orang yang kedua tadi tidak meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang pertama meninggal dalam keadaan syahid. Kata Talha bin Ubaidillah, seakan-akan aku berada di depan pintu surganya Allah. Fa kharaja kharijun minal jannah. Kata Talha, keluar utusan dari surganya Allah, malaikatnya Allah. Keluar utusan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang diizinkan masuk surga duluan orang yang kedua, yang meninggal bukan dalam keadaan mati syahid. Orang yang kedua. Ini Talha bin Ubaidillah sudah mulai heran sebenarnya ya. Kok bisa orang yang pertama yang meninggal dalam keadaan syahid, yang banyak keutamaannya, bahkan kalau seandainya tidak disolatkan tidak apa-apa, ya mati syahid tadi banyak keutamaan. Ternyata dia tidak lebih dulu masuk surga. Ya, kalau pintu surga itu masih kebuka. Kalau setelah masuk orang pertama ditutup, nggak punya kesempatan berarti. Kemudian kembali keluar utusan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, baru mempersilahkan orang yang kedua. Padahal dia meninggal duluan dan matinya mati syahid. Lalu kembali lagi utusan mengatakan kepada Talha, karena ini dalam mimpi, irji, kata
utusan dari surga, karena malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kamu Talha. Belum saatnya, karena kamu masih hidup, belum saatnya. Pagi harinya cerita Talha ya sama teman-temannya, para sahabat yang lainnya. Heran para sahabat yang lainnya. Heran. Kok bisa orang yang meninggal dalam keadaan biasa-biasa saja, ya mungkin meninggal sakit ya. Meninggal mungkin ya kecelakaan misalnya. Meninggal ya lagi tidur ya. Biasa. Kok bisa duluan masuk surga dibandingkan dengan orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid tadi? Nggak ketemu jawabannya. Akhirnya mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, ma tu'jibu, ma yu'jibukum, ma yu'jibukum. Apa yang membuat kalian heran itu apa? Ya heran, ya, heran. Ternyata yang pertama kali yang disebutkan oleh Rasulullah, bukankah kata Rasulullah SAW, orang yang kedua meninggal dunia 1 tahun setelahnya dan ia masih sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Ya itu tadi, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau bulan yang lainnya ya seseorang bisa jadi masuk surga ya benaran masuk surga, seseorang yang berjalan ke neraka ya benaran masuk neraka, atau tadi berjalan ke surga malahan melebu ke neraka, berjalan ke neraka malahan melebu surga. Bisa jadi. Nah ini enggak, kan enggak punya kesempatan berarti untuk masuk neraka, wong sudah ditutup. Lah kalau dia mengetuk, menggedor, bahkan mendobraknya ya kebangetan berarti. Kebangetan. Kok malahan biasa ke masjid, ini kok datang bulan Ramadan malahan enggak ke masjid? Ya kan heran orang. Malahan yang enggak biasa ke masjid datang ke masjid kalau bulan Ramadan itu. Nah yang biasa ke masjid mestinya enggak keluar-keluar, itikaf. Biasa baca Al-Quran sehari-harinya ya satu muka ya. Orang enggak biasa baca Al-Quran tadarusan dia, bahkan pakai mic. Dan ini sebenarnya kurang baik ya kalau baca Al-Quran di masjid pakai mic sampai tengah malam ya. Jangan ya, ganggu, nggak boleh. Ya kalau mau tadarusan nggak usah pakai mic ya. Kecuali kalau mungkin belum terlalu larut malam, orang mau istirahat ya. Kita nggak tahu keadaan masyarakat kita ya. Mungkin ada yang sakit ya. Besok harus bangun pagi, keganggu, jangan ya. Nggak boleh ganggu. Hanya biasanya yang nggak biasa baca Quran datang bulan Ramadan kadang diambil Al-Qurannya walaupun sudah debuan, dia buka Al-Qurannya. Yang sudah biasa baca Quran dia tambah hatamin, dan ini yang dilakukan oleh imam kita Muhammad bin Idris, siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana diriwayatkan satu hari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sanggup menghatamkan 2 kali Al-Quran. Kalau 1 bulan 30 hari berapa kali berarti? 60 kali. Kita sudah seusia sini, sudah seusia sampai sini, sudah berapa kali menghatamkan Al-Quran? Digas ya. Tancap gasnya ya. Karena bisa jadi kalau kita bertemu nanti bulan Ramadan tahun ini, bulan Ramadan tahun depan mungkin gak ketemu lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau pernah heran dan akhirnya nggak tahan nanya sama Rasulullah. Ketika Rasulullah itu naik ke atas mimbar, di tangga pertama, jadi di antara sunnahnya mimbar Rasulullah itu 3 tangganya. Ketika naik di tangga pertama ya, rokyal mimbar,
naik di tangga pertama, Rasulullah mengucapkan amin, kata beliau. Naik di atas tangga yang kedua, kembali Rasulullah mengucapkan amin. Naik ke atas tangga yang ketiga, kembali Rasulullah mengucapkan amin. Ini para sahabat pada heran, kok tiba-tiba ngucapin amin, ini gimana maksudnya ya? Bukan lagi manggil Pak Amin, bukan ya, bukan. Karena makna amin itu macam-macam ya. Ada amin, ada amin, ada amin, ada amin. Nah, itu maknanya beda-beda nanti ya. Makanya harus benar ya. Nah, semuanya dipanjangkan. Amin. Nah, minimal 2 harakat, 2 harakat. Kalau amin, apa amin mungkin maksudnya ya, Pak Amin. Kalau amin, aman, aman. Kata Jabir bin Abdullah, dan para sahabat tidak tahan kalau nggak nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kok ada apa ya? Ada apa? Kok di tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga Anda mengucapkan kata-kata amin? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, kata beliau SAW, ja'ani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril tersebut menghabarkan kepadaku bahwa malaikat Jibril, bahwa dia berdoa kepada Allah. Siapa yang berdoa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan sinten? Rasulullah SAW. Ini 2 makhluk yang terbaik. Malaikat Jibril itu pemimpinnya para malaikat. Pemimpinnya para malaikat. Rasulullah bukan hanya pemimpin manusia, pemimpin para nabi dan rasul. Sepertinya nggak sanggup kita mengatakan kalau tidak dikabulkan oleh Allah doanya. Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Telah datang kepadaku, kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan bahwa dia berdoa kepada Allah. Sehingga aku aminkan, kata Rasulullah SAW. Dan diantara doanya malaikat Jibril adalah raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan summan salakho falam yughfallah. Celakalah orang yang mereka bertemu dengan bulan Ramadan, tidak ada perubahan sama sekali pada dirinya. Kemudian berakhir bulan Ramadan tersebut, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Celakalah orang yang seperti ini. Amin, kata Rasulullah SAW. Dan pernah juga secara langsung disampaikan oleh Rasulullah, ya demikian, celakalah orang yang mereka sudah diberi kesempatan, sudah diberi umur panjang. Ya usia ini kan minimal kita ini agar kita masih bisa bertaubat, agar masih bisa mengumpulkan sedikit amal ibadah. Karena ini nih yang mau nemenin kita nih dari mulai di alam barzah sampai nanti bisa masuk surga atau tidaknya. Sayu-ayu di pojok ditinggal. Kalau dia masih muda nikah lagi, dia beneran. Sebanyak-banyaknya harta nggak ada yang dibawa, paling sampai parkiran amal ibadah. Dan ini yang pernah diingatkan Rasulullah, yatbi'ul maita salas fayarji'u usnani wa yabku ma'u ahad. 3 hal yang mengiringi mayit, 2 hal akan kembali pasti itu, 1 hal yang akan setia. Keluarganya, hartanya, amal ibadahnya. Keluarganya, hartanya akan balik. Sesayang-sayangnya suami istri nggak ada mau nemenin sampai dalam kubur, nggak ada. Apalagi istrinya yang meninggal ya. Bapak-bapaknya masih muda, suaminya masih muda ya, nikah lagi dia. Orang istrinya masih hidup juga masih mau nikah dia ya.
Amal ibadah sudah. Amal ibadah. Perbanyak. Namun kalau tidak ada perubahan sama sekali, ya sudah, ingat goalnya amal ibadah di bulan Ramadan, khususnya amal ibadah puasa, adalah ketakwaan. Takwa itu banyak keutamaannya yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Maknanya kita sudah tahu semua. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Semuanya, tidak pilih-pilih. Itulah takwa. Selesai bulan Ramadan, jadi hamba yang bertakwa. Apa yang diperintahkan dilakukan, apa yang dilarang ditinggalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, tentunya tidak ada yang lebih baik untuk kita persiapkan menyambut bulan Ramadan ini, ya, kecuali keimanan, ya. Keimanan yang baik, yang mantap. Ya, termasuk beriman terhadap janji-janji akan kenikmatan, akan surganya Allah. Ya sudah, ya, mantepin dalam hati. Ibadah ini untuk ngejar itu, untuk nyari itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman disuruh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam, wajib atas kalian puasa. Karena kalau enggak beriman dengan keimanan yang sebenarnya, yang jujur, berat berpuasa ini. Paling cuma dapat lapar dan haus aja. Dan ini yang diingatkan oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sekali lagi sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, ya, pengingat buat kita semua, terkhusus buat kami pribadi, ya. Dan majelis ilmu yang seperti ini, ya, saling mengingatkan yang seperti ini termasuk dari ajaran Allah dan Rasulnya, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Semua manusia dalam keadaan rugi kecuali beriman, beramal soleh, dan saling mengingatkan, ya. Terlebih majelis yang seperti ini, ya, ya, banyak keutamaannya. Didoakan oleh para malaikat. Bahkan ikan-ikan di lautan, semut-semut di sarangnya mendoakan bagi orang yang hadir di majelis ilmu. Bagi orang yang hadir di majelis ilmu, ya. Bahkan para malaikat, mereka mengepakkan sayapnya karena mereka suka dengan para penuntut ilmu. Dan kita tidak bisa menjalankan agama ini dengan baik, dengan benar, ya, kecuali belajar, ya. Kecuali belajar, ya. Dalam urusan dunia saja kita harus belajar, apalagi dalam urusan agama, ya. Jadi sekali lagi untuk nuwun sangat Bapak Kades, ya, terus, ya, harapan kami kegiatan seperti ini terus dilaksanakan, ya. Insya Allah panjenengan juga dapat amal ibadahnya, bagian dari apa yang diusahakan. Begitupun juga penjanganan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi terus semangat. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan?